Tuhan ya, terima kasih hujan kata-katanya sudah memberikan kesempatan saya untuk tampil di sini. Sudah lama ini hujan kata-kata membuka awal tahun ini ya. Ya, alhamdulillah ya. Saya akan bawakan dua puisi. Izinkan saya bawa dua puisi. Satu dari Rendra, satu lagi puisi saya. Kau takkan mengerti bagaimana kesepianku menghadapi kemerdekaan tanpa cinta. Kau tak akan mengerti segala lukaku, karena luka telah sembunyikan pisaunya. Membayangkan wajahmu adalah siksa. Kesepian adalah ketakutan dalam kehampaan. Engkau telah menjadi racun bagi darahku. Apabila aku dalam kangen dan sepi, itulah berarti aku tumbuh tanpa apa. W.S. Rendra Kangen. Ketika kudatangi rumah Tuhan kemarin, di tanganku sejilid pengakuan dosa terayun-ayun. Ini sejenis karya tulis sebagai syarat untuk taubat. Nasuha, katamu. Harus, katamu. Agar bersih dan terampuni, katamu. Suci, katamu. Sepasang kaki ku bawa masuk, Tuhan ada di rumahnya. Ingatan tentang taubat membunuh. Perihal pengakuan dosa, sesal yang sungguh-sungguh dan janji-janji peribadatan. Cepatlah, katamu. Tak sabar, katamu. Hotel sudah kubayar, katamu. Istri menelpon. Sebentar, katamu. Di dalam kosong melompong, sunyi berdengung di antara suara mesin pendingin udara. Tuhan tak ada, atau aku yang tak melihatnya. Sejilid pengakuan dosa di tangan, kuletakkan di tengah rumah. Di dalamnya tulisan tangan. Kutulis selama 3 hari, 3 malam, 365 halaman. Berisi 2 kata yang berulang-ulang. Cinta dan namamu. Di luar, kau menungguku bersama malam dan sekaleng bir. Tuhan, kau di mana? Sebentar. Suami menelpon. Siska Medan 2016. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puisi ini judulnya Palsu. Ini ditulis tahun 2023. Dekat banget ya. Puisi baru ternyata. Karena banyak banget hal-hal palsu yang kita temuin di sekitar kita. Jadi saya pengen menuliskan tentang ini. Dan ini mungkin juga pernah teman-teman rasain tentang kepalsuan-kepalsuan yang tidak jauh dari sekitar kita.
Keresahanmu palsu. Kesedihanmu palsu. Permohonan maafmu palsu. Janji yang kau ucap palsu. Katamu cuma aku satu dan itu juga palsu. Katamu akan berhenti di aku. Palsu. Kata-katamu palsu. Air matamu juga ternyata palsu. Kemarahanmu palsu. Rangkuman penyesalanmu juga palsu. Cerita-ceritamu palsu. Keadaan yang kau ceritakan juga ternyata palsu. Kesakitan yang kau ungkapkan ternyata palsu. Keikhlasan yang kau tulis dalam pesan juga ternyata palsu. Kedewasaanmu palsu. Keberanianmu juga ternyata palsu. Dan semua tentangmu ternyata palsu. Kau akan terkejut ketika mendapati dirimu hanyalah seorang pengecut. Dan kau akan terkejut ketika berjabat tangan dengan dirimu sendiri. Dan kau akan terkejut ketika dirimu memperkenalkan diri kepadamu. Dan kau akan terkejut saat akhirnya kau mengenal dirimu. Kau akan terkejut ketika menyadari kalau kau hanyalah seorang pengecut. Dan kau akan terkejut karena kau takut kalau nyatanya kau hanyalah seorang pengecut. Terima kasih. Selanjutnya bacain tulisan baru. Kayaknya ini tahun yang lalu aku tulis. Sebenarnya ini semua kayak pernah ngalamin jadi seseorang atau sesuatu yang memang kayaknya kita tuh bersifat sementara gitu. Memang gak ada yang abadi. Judulnya Anjing. Aku punya seekor anjing. Aku punya seekor anjing. Aku punya seekor anjing, tapi aku si anjing. Kau juga anjing. Bagaimana kalau kita sepakat kalau kita sama-sama anjing? Bagaimana kalau kita sepakat kalau kau dan aku adalah anjing? Aku si anjing yang menggigiti isi kepalamu. Aku si anjing menjilat-jilat isi pikiranmu. Aku si anjing menggonggong akan isi bualanmu. Aku si anjing meraung-raung
akan isi hatimu. Aku si anjing mengendus-ngendus janji setiamu. Aku si anjing. 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 Aku si anjing pura-pura setia, pura-pura selalu ada, pura-pura bahagia, pura-pura aku segalanya. Anjing. Liurmu berserakan di mulutku, liurmu berserakan di mulutku. Liurmu bertetesan tanpa henti, lidahmu habis menjilati kulit mukaku. Lidahmu habis menjilati kulit mukaku. Lidahmu habis melumat isi mulutku. Lagi-lagi kau gagahiku dengan gaya paling anjing. Si anjing kelaparan, si anjing kehausan, si anjing habis memakanku dan selamat datang anjing. Selamat datang anjing pada tubuhku yang habis kau lumat, pada tubuhku yang habis kau lumat, pada pikiranku yang habis kau sekat, pada rumah yang baru saja kau bangun, pada pondasi yang baru saja kau letakkan, pada nyawa yang baru saja kau gagahi dengan gaya paling anjing tanpa segan. Dan selamat menikmati anjing. Pada sajian menikmat, pada sajian ternikmat yang ia sajikan, pada hidangan tersedap yang ia hidangkan, pada tubuh indah palsu yang ia tawarkan, pada jiwa kosong yang ia sakralkan. Dan selamat tinggal anjing. Selamat tinggal anjing. Nyatanya kematianmu sedang aku tunggu-tunggu. Nyatanya kesengsaraanmu selalu kudoakan. Nyatanya kepedihanmu diam-diam aku aminkan. Nyatanya aku sedang menyiapkan liang lahat terindah untukmu. Anjing gaya paling anjing. Anjing, kau dengar kedatanganmu, aku nikmati sampai kau mati. Terima kasih. Thank you. Ini aman ya? Aman lah. Buat hujan kata-kata malam hari ini, terima kasih. Kita akan mencoba meresapi apa itu menjadi orang Indonesia.
Musik ini yang mana? Mungkin Tuhan pernah mengenal lelaki kurus berselop tipis di jalanan kota. Amat prihatin namanya. Sejak musim ganti berganti seperti channel TV, tak henti dia memungut apa yang Tuhan buang. Bungkus sampo, sikat gigi, puntung rokok, pakaian usang, kolor koyak, perabot reot, sepatu loak, bahkan tisu-tisu sisa Tuhan menari di diskotik malam tadi, dia singkirkan demi harga diri kota. Jangan kira amat meminta penghargaanmu Tuhan. Baginya tak penting Kalpataru kalau pohon-pohon dan hutan masih dibabat para begu. Sebab Tuhan tak mau tahu, tapi malah tahu sama tahu. Baginya apalah arti adipura kalau cuma untuk berpesta pora, apalagi berpura-pura. Lain di mulut, lain di hati. Tuhan kenyang perut, rakyat makan hati. Tuhan, suatu kali amat pernah menitip pesan buat Tuhan. Membangun kota hijau bukanlah mustahil kalau Tuhan berani tegas pada tangan-tangan jahil. Membangun kota hijau bukannya tak sanggup kalau Tuhan masih merasa hidup belum cukup. Coba Tuhan resapi pesan amat ini dengan mendalam. Tentu Tuhan tak bisa tidur sepanjang malam. Sebab sampah makin menumpuk, musibah makin mengutuk, orang-orang kian suntuk dan sumuk, meramal alam kapan mulai mengamuk. Di mana-mana ada sampah. Di mana ada sampah, di situ ada racun Tuhan. Racun itu pun menari-nari. Di rumah atau di toko, di jalanan atau di pabrik, di sekolah atau di kampus, di kantor atau di kakus, di mal dan swalayan, di gubuk atau di istana. Bahkan racun pun menyusup ke rumah-rumah Tuhan. Racun memang di mana-mana. Sawah kebun beracun, laut sungai beracun, ngarai gunung beracun, meja makan beracun, makeup pakaian beracun, rindu dan cinta beracun, spanduk berjejer racun, parpol berjanji racun, bahkan orang pintar dan pejabat mulutnya beracun. Suatu malam sepulang mengaji, anaknya amat bertanya tentang Arab dan Eropa, tentang benua para nabi dan negeri-negeri kaya yang katanya bersih tanpa polusi. Mendengar itu, batu amat mendadak kumat, dadanya sesak, nyeri teramat sangat, air matanya lalu jatuh ketika anaknya bertanya lagi, "Ayah, kenapa harta kita cuma tumpukan sampah?" Daun jatuh di lubuk mata. Medan, November 2013. Puisi dari Joko Pinurbo, salah satu penyair favoritku.
sesuai dengan tema malam hari ini ya, mengembalikan kepulangan. Rinduku yang penuh pecah di atas jalanan macet sebelum aku tiba di ambang-ambungmu. Kegembiraanku sudah mudik duluan. Aku menyusul kemudian. Judul sajakku sudah pulang duluan. Baris-baris sajakku masih berbenah di perjalanan. Bau sambal dan ikan asin dari dapurmu membuat jidat yang capai, dompet yang pilu, dan punggung yang dicengkram lindung. Semoga lekas lerai. Semoga lekas sampai. Jika nanti air mataku terbit di matamu dan air matamu terbenam di mataku, maaf. Selesai dan cinta kembali mulai. Joko Pinurbo 2016. Thank you. Tamsil Tubuh Terbelah, karya Amin Kamil. Langit tanpa bulan di perempatan jantung kota Republik bla bla bla. Seorang lelaki separuh baya, matanya nanar membara menatap angkasa. Rambut kusut, umal bajunya ia tak bernama. Jawatan sosial hanya mencatat nomor registrasi agar proyek rehabilitasi serta subsidi menggelinding lancar ke dalam laci. Setiap ditanya nama, ia senantiasa menggeleng tanpa tenaga. Pablo. Siapa pertama yang memanggil itu? Lantas, orang-orang si antero kota pun memanggilnya Pablo, Pablo, Pablo. Tawa renyahnya selalu terdengar saat senja beranjak pulang. Kelam membayang, malam pun datang. Pablo sempoyongan, tangannya menggenggam anggur murahan. Pablo selalu riak, senyumnya mengembang, kadang sambil melenggang. Mulutnya nyerocos omong apa saja, kadang sambil berdendang, ca-ca-ca. Suaranya menggema tanpa batas tembus angkasa. Ia sendirian, tapi tak kesepian. Teman-temannya bintang-bintang dan anjing kudisan. Pablo sering mengadu dan beritahu diri sendiri apa yang akan terjadi. Orang-orang menganggapnya seperti komedi yang tak pernah basi. Ia bukan aktor karbitan, tapi ada juga yang bilang ia hilang ingatan. Peduli setan. Pablo selalu keluyuran membelah dingin malam.
Ada alam raya membayang di balik otak kecilnya. Fantastis. Bagai ada sinyal lampu yang selalu on, menyala dan bergetar. Apabila ada gelombang isyarat dari masa lalu atau pancaran gelombang peristiwa dari masa depan, kupingnya selalu mendengar dengung lebah serta upacara orang Indian memanggil hujan di musim kemarau. Matanya selalu menangkap frekuensi yang syarat dengan simbol-simbol yang mesti dipecahkan. Pablo sempoyongan, menembus sunyi malam, memasuki ruang yang membuka menutup. Di antara lalu lalang, ia melihat banyak orang berjalan tanpa kepala dan tanpa tujuan. Di antara etalase-etalase kaca toko barang antik, ia melihat dirinya seperti guci keramik yang retak. Pablo tak peduli, semua bisa terjadi. Pablo gentayangan dengan perut keroncongan. Pablo gemetar menahan dingin malam. Wajahnya pucat pasi, mulutnya kaku, kaki dan tangannya kaku. Pagi itu, di bangsal gawat darurat, sebuah rumah sakit utara kota, ada sesosok tubuh tak bernyawa dan tak bernama. Tak ada sanak famili yang mengaku keluarga, sulit diidentifikasi karena tak ada jati diri. Sore, tubuh itu langsung diotopsi, dikerat dan disayat di ruang operasi bersama malaikat. Ia saksikan dokter ahli mengambil hati, serta organ tubuhnya yang masih berfungsi, lantas dimasukkan ke dalam setoples kaca. Sedangkan anggota tubuh lainnya dibelah jadi beberapa bagian oleh mahasiswa-mahasiswi kedokteran Universitas Negeri dengan pisau babi, masuk kantung mayat dan jadi komoditi yang lain lagi. Malam di langit tanpa bulan, tak cuma ada bintang, tapi ada roh serta malaikat yang berterbangan. Dan di bumi tercium aroma kematian orang-orang, bau aroma Kamboja dan asap lupa melayang mengantar mereka diperabukan. Terima kasih. Mengembalikan ulangannya hujan kata-kata begini. Ada satu kalimat yang saya ingat dari salah satu sastrawan Mandailing, katanya ulang hanya didapat bagi orang-orang yang melakukan perjalanan. Mata luka Sengkon Karta. Serupa Mas Kumambang, pupuh mengantarkan wejangan hidup, kecapi dalam suara sunyi menyendiri. Pupuh dan kecapi membalut nyeri, menyatu dalam suara genting. Manusia memiliki akal dan budi, didampingi kodrat hewani, mencapai jalan ilahi. Inilah Mas Kumambang yang melayang
menyelinap ke dasar sanubari, menembus dunia fana dan abadi. Terluka, melukai, dilukai, dan luka-luka menganga akibat ulah manusia. Manusia yang menjalankan cerita, Tuhan yang menentukan akhirnya. Terengah-engah dalam tabung dan selang. Aku, seorang petani Bojong Sari, menghidupi mimpi dari padi yang ditanam sendiri. Kesederhanaan panutan hidup dapat untung dilipat dan ditabung. 1974, tanah air yang kucinta, berumur 29 tahun, waktu yang muda bagi berdirinya sebuah negara. Lambang Garuda, dasarnya Pancasila, Undang-Undang 45 merajut banyak peristiwa. Peralihan kepemimpinan yang mendesak, Bung Karno diganti Pak Harto dengan dalih keamanan negara, pembantaian 6 jenderal, 1 perwira, 6 jam dalam 1 malam, mati di lubang tak berguna, tak ada dalam perang Mahabharata. Bahkan di sejarah dunia, hanya ada di sejarah Indonesia. Pemusnahan golongan kiri, PKI wajib mati. Pemimpin otoriter, repelita, rencana pembangunan 5 tahun bisa jadi rencana pembantaian 5 tahun. Di tahun-tahun berikutnya, kudapati penembak misterius, tak ada salah apalagi benar. Tak ada hukum negara, pembantaian di mana-mana, diburu sampai dor di mulut, dor di kepala, diikat tali, dikafani karung. Penguasa punya tahta, yang tidak ada bisa diada-ada. Banyak orang jadi rampok, pencopet, penipu, penjudi, pesugihan, piara tuyul, ngepet, saling bunuh atas asal dasar kebutuhan untuk makan, mencari suaka di tanah sendiri. Kemana pemerintah? Sibuk membangun. Pemerintah dan rakyat seperti air dan api, saling memusnahkan meski berdampingan. Berdampak bagi petani. 1971, benih mulai dikomersialkan, pupuk dan obat hama harganya tak sembarang. Iuran ulu-ulu dengan dalih perbaikan irigasi, teknologi ikut-ikutan membebani kesulitan benih bagus. Apalah daya, uang pun tak ada, padi jadi rusak, panen gagal, hama berkeliaran seenaknya. Bagi keluarga kami, inilah musim paceklik, mencekik. Akulah sengkon yang sakit, berusaha mengenang setiap luka di dada, di punggung, di kaki, di batuk yang berlapis tuberkulosis. Malam Jumat, 21 November 1974. Setiap malam Jumat, Yasin dilantunkan dengan hikmat. Bintang-bintang berzikir di kedipannya, suara-suara binatang melengkingkan pujian untuk Tuhan. Istriku masih mengenakan mukena, mengambilkan minum dari dapur. Di kejauhan terdengar warga desa gaduh. Adili sekeluarga rampok itu, ya usir dari kampung ini, bakar saja rumahnya, betul. Di lubang bilik ada banyak obor dan petromak menyala. Teriakan tegas, saudara Sengkon, saudara sudah dikepung ABRI, kalau mau selamat menyerahlah, saudara sudah tidak bisa kabur, angkat tangan. Istriku kaget, kok kamu mas? Bingung. Demi Allah, saya tidak berbuat jahat. Masih dalam suara yang sama. Kalau saudara tidak keluar dalam hitungan 3, kami akan mengeluarkan tembakan peringatan. 1,
bisa aku keluar angkat tangan, di pintu ratusan warga mulai melontarkan sumpah serapah. Anjing, babi, setan, bagong, tai, sampah. Segalanya ada di mulut warga. Kata-kata tak mewakili perih kemanusiaan. Warga seperti serigala, ganas, bengis. Tak ada rasa kasihan. Dari batu sampai bambu, dari golok sampai balok, dari celurit sampai arit diacung-acungkan ke arahku. Serempak berkata, Allahu Akbar. Batu, bambu, dan balok berterbangan ke arahku. Saudara-saudara sekalian, tolong hentikan, biarkan pengadilan yang memutuskan hukuman. Aku masih diselimuti kebingungan, disambut razia seluruh badan. Kepalaku ditodong senjata laras panjang, mendekati puluhan ABRI dan polisi. Ya, gantung saja. Dasar orang tak tahu diuntung. Sampah masyarakat. Bagong sia, setan alas, babi goblok. Dulur aing pae, gara-gara sia anjing. Ku aing di paehan sia. Tuh, ya. Aku dikerumuni pukulan warga, ABRI dan polisi ikut-ikutan menendang. Dor! Suara tembakan di langit terdengar sayu. Aku terkapar di tanah. Seorang ABRI menggusurku. Darah dan becek tanah bercampur di tubuh. Aku dilemparkan ke atas bak mobil. Kondisi di antara sadar atau tidak. Selang kejadian, sesosok tubuh dilemparkan ke bak mobil. Ada sebagian tubuh yang menindih. Kuperhatikan wajah yang penuh luka itu. Karta, kami ditangkap dengan tuduhan perampokan juga pembunuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakti. Apa Saku? Apaan? Kota Lama. Aku pikir kau akan beda. Pada setiap sudut kenangan yang dulu kita bina, aku pikir akan binasa. Perasaan rindu pada senja yang ternyata tak sama. Aku pikir kau akan lupa pada janji 10 tahun lalu bahwa kita akan tetap bersama. Kita tak ubahnya manusia saling malu akan perasaan. Ketika kita sadar bahwa kita saling menyukai, kau dan aku pura-pura mengalihkan topik pembicaraan. Tak mau jadi orang pertama yang menyatakan apa yang telah tercipta di masing-masingnya amigdala. Kala itu aku terduduk pasrah dengan semua resolusi kehidupan yang telah kita sepakati. Pasrah dan marah dengan semua yang tak satu pun terlaksana. Katamu, hidup ini laksana dua sisi uang logam. Ya kalau tidak putih, ya pasti hitam. Kalau tidak berhasil, ya gagal. Aku yang tidak percaya kata-katamu, meninggalkanmu dan pergi mencari pembenaran. Pembenaran diri bahwa hidup ini tidak ada kegagalan, akan aku buktikan bahwa kau salah. Puisi yang kedua berjudul sesuai tema, mengembalikan kepulangan. Di tengah-tengah alam yang sunyi, sang perantau membara, menelusuri lorong-lorong kenangan yang terlupakan. Dalam kebisuan, ia merenungkan masa lalu yang lenyap dan kisah-kisah yang terperangkap
dalam aliran waktu. Mengembalikan kepulangan seperti memutar roda takdir, mencari jejak-jejak yang hilang di antara bayang-bayang. Seperti burung yang terbang mencari pulang di ufuk senja. Hatinya merindukan tempat yang dulu pernah dikenalnya. Di tepi samudra, ia menatap lautan yang tak berujung, mengurai benang kisah yang terpilin di dasar laut. Begitu banyak kasih kenangan yang terbaring di sana, menanti saat untuk dihidupkan kembali dalam ingatan. Dalam langkah-langkahnya yang pelan, ia menatapi jalan yang terjal, menyingkap misteri-misteri yang tersembunyi di balik kabut, mengurai benang merah takdir yang membawanya pulang menuju tempat yang memeluknya dengan hangat di pangkuan bumi. Mengembalikan kepulangan bukan sekadar tentang tempat fisik, namun sebuah perjalanan menuju kesadaran dan makna, mendalami hingga ke inti keberadaan, mengerti bahwa pulang adalah berjumpaan dengan diri sendiri. Dalam penantian yang panjang, ia menemukan cahaya di kegelapan, menyongsong fajar yang merayakan kebangkitan baru. Mengembalikan kepulangan bukanlah akhir dari perjalanan, namun awal dari cerita yang baru tentang kehidupan yang terus mengalir. The Gill House 2024. Itu manfaat cepat datang ya. Boleh dulu cepat bikin isu. Sempat jadi.